Yang dimaksud dengan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk adalah berbagai kemampuan yang dimiliki oleh siswa untuk Yo, balik lagi nih di channel Lanjut Kemana. Kali ini channel Lanjut Kemana akan membahas seleksi kompetensi bidang atau SKB untuk kamu, para tenaga pendidik bagian 1. Apa saja? Ini dia. Langsung ke nomor 1. Suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai, dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Merupakan proses belajar menggunakan teori A. Insight, B. Kognitif, C. Conditioning, D. Connectionism. Jawaban yang benar adalah B. Kognitif. Ini dia pembahasannya. Teori kognitif, belajar bukan hanya sekedar melibatkan hubungan stimulus dan respon, tetapi belajar pada hakikatnya melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Belajar adalah usaha mengaitkan pengetahuan baru ke dalam struktur berpikir yang sudah dimiliki individu, sehingga membentuk struktur kognitif baru yang lebih mantap sebagai hasil belajar. Misalnya, seseorang mengamati sesuatu ketika dalam perjalanan. Dalam pengamatan tersebut terjadi aktivitas mental. Kemudian ia menceritakan pengalaman tersebut kepada temannya. Ketika dia menceritakan pengalamannya selama dalam perjalanan, dia tidak dapat menghadirkan objek-objek yang pernah dilihatnya selama dalam perjalanan itu. Dia hanya dapat menggambarkan semua objek itu dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Maka dengan demikian telah terjadi proses belajar dan terjadi perubahan terutama terhadap pengetahuan dan pemahaman. Jika pengetahuan dan pemahaman tersebut mengakibatkan perubahan sikap, maka telah terjadi perubahan sikap dan seterusnya. Jadi teori kognitif adalah belajar yang melibatkan stimulus dan respon, tetapi melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Oke, mungkin untuk kalian para tenaga pendidik sudah tahu teori ini. Jika memang teori kognitif itu benar seperti yang telah kami jabarkan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Selanjutnya, nomor 2. Seorang anak yang terbiasa disuapi oleh ibunya, pada waktu ibunya meninggal dunia, anak ini tidak mau makan. Kondisi ini disebut extinction atau penghilangan yang dikenal dalam teori A. Classical conditioning dari Pavlov, B. Connectionism dari Thorndike, C. Behaviorism dari Watson, D. Operant conditioning dari Skinner. Jawaban yang tepat adalah A. Classical conditioning dari Pavlov. Ini dia pembahasannya. Karena dalam teori classical conditioning ada 3 parameter yang salah satunya adalah extinction atau penghilangan, yang artinya apabila penguatan dihentikan maka respons akan menurun atau menghilang. Selanjutnya, dalam teori belajar connectionism tidak dikenal istilah extinction atau penghilangan. Selanjutnya, dalam teori belajar behaviorism tidak ada proses penghilangan dalam pembelajaran. Berikutnya, dalam teori belajar operant conditioning tidak dikenal istilah extinction. Oke, selanjutnya, nomor 3. Penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal-hal ini, kecuali A. Membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain. B. Memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya. C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. D. Mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Bagi kamu yang tahu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Kami berikan waktu 5 menit dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktunya habis. Jawaban yang tepat adalah C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Ini dia pembahasannya. Karena hal ini bukan satu hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar Brunner dalam pembelajaran. Selanjutnya, nomor 4. Proses lupa pada diri seseorang menurut Guthrie terjadi secara A. Tiba-tiba, B. Tidak terkendali, C. Bertahap, D.
terkendali? Jawaban yang tepat adalah C. Bertahap. Ini dia pembahasannya. Menurut Guthrie, lupa disebabkan oleh munculnya respons alternatif dalam satu pola stimulus. Setelah pola stimulus menghasilkan respons alternatif, pola stimulus itu kemudian akan cenderung menghasilkan respons baru. Jadi menurut Guthrie, lupa pasti melibatkan proses belajar baru. Ini adalah bentuk retroaktif inhibition atau hambatan retroaktif yang ekstrim, yakni fakta bahwa proses belajar lama diintervensi oleh proses belajar baru untuk menunjukkan hambatan retroaktif. Selanjutnya, nomor 5. Pada dasarnya teori belajar behavioristik sangat menekankan pada A. Proses belajar, B. Perkembangan siswa, C. Hasil belajar, D. Kepandaian siswa. Jawaban yang tepat adalah B. Perkembangan siswa. Ini dia pembahasannya. Karena dalam teori belajar, behavioristik yang ditekankan adalah perubahan perilaku. Dalam teori belajar, behavioristik yang ditekankan bukan proses belajarnya. Yang kedua, dalam teori belajar, behavioristik yang ditekankan bukan proses belajarnya. Yang ketiga, dalam teori belajar, behavioristik bukan kepandaian siswanya yang ditekankan. Jadi, teori belajar behavioristik itu teori belajar yang ditekankan pada perubahan perilaku. Selanjutnya, nomor 6. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual adalah equilibrium. Yang dimaksud dengan equilibrium adalah A. Pengaruh sosial, B. Proses pengaturan diri, C. Proses kematangan pribadi, atau D. Lingkungan fisik. Jawaban yang tepat adalah B. Proses pengaturan diri. Ini dia pembahasannya. Karena manusia membutuhkan pengaturan diri agar dapat bertumbuh, berkembang, dan berubah, sementara untuk menjadi lebih seimbang. Seperti yang kita tahu, titik equilibrium itu adalah titik keseimbangan. Jika di ekonomi, equilibrium terjadi ketika permintaan sama dengan penawaran, maka untuk proses perkembangan intelektual pun sama. Manusia butuh pengaturan diri agar dapat bertumbuh, berkembang, dan berubah untuk menjadi lebih seimbang, sehingga nanti akhirnya akan ketemu equilibriumnya sendiri atau titik keseimbangannya sendiri. Selanjutnya, nomor 7. Dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang menunjukkan satu dari 9 tahap pengolahan atau proses kognitif atau disebut dengan fase-fase belajar? A. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. B. Pada waktu mengajar, Pak Wardi mengharuskan siswanya mengajukan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. C. Pak Antul mengutamakan kualitas, penetapan, dan kegunaan belajar dalam proses pembelajaran. D. Bu Siska mengharapkan adanya perubahan tingkah laku yang berlainan dari siswanya setelah proses pembelajaran berakhir. Jawaban yang tepat adalah A. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. Ini dia pembahasannya. Karena langkah ini adalah salah satu langkah untuk menarik perhatian siswa pada awal kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, nomor 8. Dalam proses pembelajaran, informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya. Cara belajar seperti itu disebut dengan A. Belajar bermakna, B. Belajar sendiri, C. Belajar verbal, D. Belajar menghafal. Jawaban yang tepat adalah D. Belajar menghafal. Ini dia pembahasannya. Karena dalam belajar menghafal, informasi baru dapat diterima atau dipelajari siswa tanpa menghubungkannya dengan konsep atau pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya, nomor 9. Teori belajar kognitif mempunyai perbedaan yang mendasar dengan teori belajar conditioning S sampai R. Teori belajar kognitif menggunakan pendekatan masa kini, artinya A. Mempelajari perilaku manusia di masa lalu digunakan untuk memprediksi masa depan. B. Mempelajari perilaku manusia masa lalu untuk mengetahui perilaku manusia masa lampau. C. Mempelajari perilaku manusia masa kini untuk kegiatan manusia saat ini. Atau D. Mempelajari perilaku manusia masa kini untuk dibandingkan dengan perilaku manusia masa lalu. Jawaban yang tepat adalah C. Mempelajari perilaku manusia masa kini untuk keadaan manusia saat ini. Ini dia pembahasannya. Karena pendekatan masa kini merupakan salah satu pendekatan dalam teori belajar kognitif. Selanjutnya, nomor 10.
Belajar, menurut Bell Gradler, adalah proses manusia untuk memperoleh kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Proses belajar ini berlangsung A. Pada saat seseorang sedang bersekolah, B. Dari bayi sampai tua, C. Pada waktu siswa sudah siap, atau D. Pada waktu seseorang sedang belajar. Jawaban yang tepat adalah B. Dari bayi sampai tua. Ini dia pembahasannya. Karena manusia mengalami proses belajar sepanjang hayat. Selanjutnya, mau jadi PNS, tapi masih bingung dengan soal-soal ujian masuknya? Persaingan yang semakin ketat dan tahapan seleksi yang semakin sulit membuat Anda frustasi. Santai aja, Bimbel Newton 6 CPNS hadir menawarkan solusi bagi Anda untuk menghadapi soal ujian seleksi CPNS dengan cara yang simpel dan mudah. Sekarang, saatnya Anda yang menjadi PNS. Kunjungi www.bimbelcpns.net dan daftar sekarang juga. nomor 11. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Hal ini karena pendidikan bersifat A. Humanisme, B. Individualitas, C. Sosialitas, D. Potensialitas. Jawaban yang tepat adalah A. Humanisme. Ini dia pembahasannya. Humanisme adalah sebuah pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal. Humanisme telah menjadi sejenis doktrin beretika yang cakupannya diperluas hingga mencapai seluruh etnisitas manusia. Selanjutnya, nomor 12. Yang tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal adalah A. Mampu berempati dengan orang lain, B. Memiliki kemampuan dalam mempertahankan hubungan sosialnya dengan cara yang efektif, C. Mudah berkonsentrasi, D. Dapat menyadari komunikasi baik secara verbal ataupun nonverbal dari orang-orang lainnya. Jawaban yang tepat adalah C. Mudah berkonsentrasi. Ini dia pembahasannya. Berikut ini beberapa karakteristik seseorang yang memiliki kecerdasan interpersonal yang tinggi, antara lain adalah 1. Dapat mengembangkan serta menciptakan hubungan sosial yang baru dengan efektif. Yang kedua, mampu berempati dengan orang lain atau dapat dikatakan memiliki kemampuan memahami orang lain secara utuh. Selanjutnya, yang ketiga, memiliki kemampuan dalam mempertahankan hubungan sosialnya dengan cara yang efektif, sehingga hubungan sosial yang dibinanya tak akan pernah musta digerus oleh waktu, bahkan senantiasa berkembang semakin dalam. Selanjutnya, 4. Dapat menyadari komunikasi, baik secara verbal ataupun nonverbal dari orang-orang lainnya. Dapat dikatakan bahwa orang-orang dengan kecerdasan interpersonal tinggi memiliki sifat sensitif terhadap perubahan sosial serta tuntutan-tuntutan yang ada. Selanjutnya, dapat memecahkan masalah-masalah yang ada pada hubungan sosialnya, tentunya dengan pendekatan win-win solution. Selain itu, juga dapat mencegah terjadinya masalah pada hubungan sosialnya. Selanjutnya, yang keenam, memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Dalam hal ini mencakup pada keterampilan berbicara, mendengarkan, serta menulis secara efektif. Selain itu, mereka yang memiliki kecerdasan interpersonal juga akan memberikan penampilan fisik yang memang sesuai dengan tuntutan dalam lingkungannya. Oke, sehingga jawaban nomor 12 adalah memiliki konsentrasi yang tinggi. Selanjutnya, nomor 13. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan efektif siswa digunakan A. Tes objektif, B. Tes berupa angket, C. Tes kemampuan gerak, D. Tes kemampuan fungsional otot tubuh. Kamu yang tahu jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Kami berikan waktu 5 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktunya habis. Jawaban yang tepat adalah B. Tes berupa angket. Ini dia pembahasannya. Angket atau kuesioner merupakan pengumpulan keterangan atau data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan benda lain dari teknik non-tes. Angket digunakan untuk menghimpun data mengenai kesulitan yang dihadapi peserta didik, fasilitas belajar, atau motivasi atau minat belajarnya. Selanjutnya, nomor 14.
untuk mendukung agar ketiga elemen pengaturan diri yang terdiri dari pemantauan diri, evaluasi diri, dan reaksi diri mempunyai dampak positif dan maksimal pada kemampuan pengaturan diri siswa. Maka ada prosedur yang harus dilalui yaitu sebagai berikut kecuali A. Penentuan tujuan, B. Tanggung jawab, C. Pemberian insentif atau D. Penilaian atau evaluasi. Jawaban yang tepat adalah D. Penilaian atau evaluasi. Ini dia pembahasannya. Karena penilaian atau evaluasi merupakan komponen atau elemen dari pengaturan diri. Regulasi metakognitif berkaitan dengan mekanisme regulasi diri. Ini meliputi sejumlah subproses yang memfasilitasi aspek kontrol dalam belajar seperti perencanaan, pemantauan, dan penilaian yang digunakan mahasiswa dalam aktivitas belajar. Planning atau perencanaan berkaitan dengan memutuskan berapa banyak waktu yang diberikan untuk sebuah tugas atau strategi mana yang akan digunakan, bagaimana memulainya, sumber daya apa yang akan digunakan, urutan apa yang akan diikuti, mana yang akan diberi perhatian sepintas dan mana yang perlu diberi perhatian penuh, dan sebagainya. Monitoring atau pemantauan merupakan real-time awareness tentang bagaimana saya bekerja atau menanyakan kepada diri sendiri apakah ini masuk akal, apakah saya bekerja terlalu cepat, dan sebagainya. Evaluating atau evaluasi yaitu membuat penilaian atau judgment tentang proses dan hasil berpikir dan belajar. Selanjutnya, nomor 15. Dalam teori belajar sosial yang dapat dijadikan model untuk ditiru adalah sebagai berikut, kecuali A. Guru pengajar di kelas, B. Teman satu kelas, C. Pahlawan nasional, atau D. Alumni. Jawaban yang tepat adalah D. Alumni. Ini dia pembahasannya. Karena alumni statusnya tidak sama, bukan komunitas dan tidak sebagai simbol. Selanjutnya, nomor 16. Langkah pertama dalam mencari nilai rata-rata yang tidak dikelompokkan yaitu A. Menjumlahkan skor-skor yang diperoleh, B. Menentukan besarnya jumlah orang dalam kelas, C. Mencari nilai rata-rata dengan pendekatan rumus, D. Menentukan tentang skor terbesar dikurangi skor terkecil. Jawaban yang tepat adalah A. Menjumlahkan skor-skor yang diperoleh. Ini dia pembahasannya. Karena jumlah skor merupakan pembilang yang harus dibagi. Selanjutnya, nomor 17. Pada waktu proses pembelajaran, seorang guru sering melontarkan pertanyaan kepada siswanya. Hal ini dilakukan oleh guru sesuai dengan pola dasar pembelajaran yang dikemukakan oleh Jean Piaget, yaitu A. Conditions of learning, B. Information processing, C. Cognitive development, D. Social learning. Jawaban yang tepat adalah C. Cognitive development. Ini dia pembahasannya. Menurut Piaget, pertumbuhan kapasitas mental memberikan kemampuan-kemampuan mental baru yang sebelumnya tidak ada. Pertumbuhan intelektual anak mengandung 3 aspek, yaitu struktur, konten, dan function. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. Selanjutnya, nomor 18. Pada dasarnya, upaya pembaharuan pendidikan tertuju pada peningkatan mutu, proses dan produk sistem pendidikan nasional. Proses dan produk tersebut terutama tertuju atau tersangkut dalam bidang A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar, B. Pembebasan biaya pendidikan pada pendidikan dasar, C. Cara mengatasi kendala terhadap pelaksanaan inovasi pendidikan, atau D. Pendemokrasian pendidikan di Indonesia. Jawaban yang tepat adalah A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Ini dia pembahasannya. Sebab dasar dari upaya pembaharuan pendidikan tertuju pada peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Selanjutnya, nomor 19. Yang dimaksud dengan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk adalah berbagai kemampuan yang dimiliki oleh siswa untuk A. Menjawab pertanyaan, B. Memecahkan masalah, C. Mengembangkan diri, atau D. Mengerjakan tugas. Jawaban yang tepat adalah B. Memecahkan masalah. Ini dia pembahasannya. Kecerdasan menurut paradigma multiple intelligence
Menurut Gartner, tahun 1993 dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang mempunyai 3 komponen utama, yakni 1. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Yang kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan. Selanjutnya, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Selanjutnya, nomor 20, ada tahap-tahap yang harus dilalui guru pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut ada pada tahap pengembangan. A. Kurikulum. B. Kerangka pembelajaran. C. Sistem. Atau D. Evaluasi. Jawaban yang tepat adalah A. Kurikulum. Ini dia pembahasannya. Karena pada waktu pengembangan strategi pembelajaran, guru sudah harus tahu tujuan apa yang akan dicapai. 1. Pada tahap ini, guru tidak harus menetapkan kerangka pembelajaran. Selanjutnya, untuk menyusun strategi pembelajaran tidak perlu sistem. Selanjutnya, evaluasi tidak diperlukan dalam menyusun strategi pembelajaran. Oke, gimana? Itu tadi 20 soal SKB Tenaga Pendidik bagian 1. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk mengukur kemampuan kamu, silahkan ikuti tryout online gratis di bimbingan kedinasan. Buka Instagram bimbingan kedinasan atau media sosial kami lainnya. Kali ini channel Lanjut Kemana akan menginformasikan tryout gratis di bimbingan kedinasan. Bagaimana cara pendaftarannya? Ini dia. Yang pertama, kamu buka Instagram bimbingan kedinasan. Jangan lupa diikuti. Setelah itu, chat admin WhatsApp di nomor 087781020092. Selanjutnya, kamu akan dapat balasan WhatsApp dari CS Tryout berupa link untuk mendaftar. Ini dia linknya, https://newton6.com/tryout gratis. Selanjutnya, peserta melengkapi persyaratan. Jadi ketika kamu sudah mendaftar melalui link tersebut, kamu akan disuruh mengirimkan persyaratan ke nomor CS Tryout, yaitu 087781020092. Selanjutnya, kamu akan mendapat balasan dari CS Tryout berupa WhatsApp yang berisi registrasi ulang untuk mendapatkan email dan password untuk klaim voucher pada link yang telah dikirimkan CS Tryout. Selanjutnya, tunggu tanggal mulai bisa akses dan masukkan akun email serta password. Selanjutnya, pelaksanaan tryout. Oke, itu tadi informasi tryout online gratis di bimbingan kedinasan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi nomor CS atau kunjungi Instagram bimbingan kedinasan. Jangan lupa subscribe, like, serta tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel Lanjut Kemana.